Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ananda dari kelas PGMI 1A dengan nomor induk mahasiswa 12120900017. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi salah satu tokoh ulama Islam yang sangat terkenal, yaitu Abu Al-Hasan Asy'ari. Baiklah teman-teman, setiap kita meneliti atau mempelajari ajaran tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu saja kita tidak asing dengan nama tersebut. Abu Al-Hasan Asy'ari merupakan salah satu keturunan sahabat Nabi, yaitu Abu Musa Asy'ari. Begitupun golongannya atau kaumnya telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kaumnya adalah golongan yang selalu mencintai Allah dan mereka pun dicintai oleh Allah. Abu Al-Hasan Asy'ari lahir di kota Basrah pada tahun 260 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 873 Masehi. Sejak masih muda atau sejak masih kecil, beliau telah ditinggal wafat oleh ayahnya. Atas wasiat dari ayahnya tersebut, Abu Al-Hasan Asy'ari dipasrahkan untuk menimba ilmu kepada Syekh Zakaria As-Saji yang merupakan salah satu ulama yang terkenal di masa itu. Dengan kepintarannya atau keahliannya untuk menguasai ilmu hadis dan ilmu fikih, yang juga beliau merupakan salah satu murid terbaik dari Imam Ahmad bin Hanbal. Namun, saat Imam besar Abu Hasan Asy'ari berusia 10 tahun, terdapat unsur asing yang sangat berpengaruh, bahkan mengubah jalan hidupnya, yaitu kehadiran dari Abu Ali Al-Jubai, yang merupakan tokoh dari paham sekte Mu'tazilah yang kemudian menjadi ayah tirinya setelah menikahi ibunya. Kemudian beliau mengarahkan Abu Al-Hasan Asy'ari kepada anutan dari paham Mu'tazilah. Keluarnya Imam besar Abu Hasan Asy'ari dari paham Mu'tazilah ini ketika beliau berusia 40 tahun, yang berawal dari ketidakpuasan Imam besar Abu Hasan Asy'ari dengan paham Mu'tazilah yang selalu mendahulukan akal, akan tetapi tidak jarang menemukan jalan buntu dari permasalahan tersebut. Kemudian pada hari Jumat, setelah beliau memutuskan untuk berdiam diri di rumah selama 15 hari, beliau keluar di hari Jumat menuju mimbar masjid seraya berpidato yang berbunyi, "Sebenarnya saya telah menghilang dari kalian selama 15 hari. Selama ini saya meneliti dalil-dalil dan semua ajaran yang ada. Ternyata saya tidak menemukan jalan keluar. Dalil yang satu tidak lebih kuat dari dalil yang lainnya. Lalu aku memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata Allah memberikan petunjuknya kepadaku untuk meyakini apa yang saya tulis dalam beberapa kitab ini. Mulai saat ini aku cabut ajaran yang selama ini aku yakini." Begitulah mulanya Imam besar Abu Hasan Asy'ari keluar dari paham sekte Mu'tazilah. Baiklah, selanjutnya kita beranjak untuk mempelajari dan menelusuri lebih dalam tentang ada berapa fase keyakinan yang dilalui oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Beberapa ulama ada yang berbeda pendapat akan hal ini. Ada yang menyebutkan bahwa Al-Imam Abu Hasan Asy'ari melalui 3 proses dalam hidupnya, dan ada pula yang menyebutkan bahwa beliau melalui 2 proses keyakinan di dalam hidupnya. Alasannya karena sebagian ulama tidak menganggap kulabiyah sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah karena ada beberapa masalah akidah yang berhalangan dengan Sunni, seperti halnya menetapkan 7 sifat bagi Allah dan menetapkan sifat zatiyah, tetapi menafikan sifat ikhtiariyah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dari beberapa ulama seperti Abu Bakar bin Furaq, kemudian Ibnu Khaldun dan ulama-ulama lainnya, beliau bersepakat bahwa Abu Al-Hasan Asy'ari melewati 2 fase keyakinan dalam hidupnya, yaitu dari Mu'tazilah kemudian ke Ahlus Sunnah.
Untuk beberapa ulama lainnya yang menyimpulkan atau berpendapat bahwa Imam Abul Hasan Asy'ari melewati 3 fase dalam hidupnya, diantaranya ada ulama Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin, dan beberapa ulama kontemporer lainnya. Beliau menyebutkan bahwasannya Imam Abul Hasan Asy'ari melewati 3 fase dalam hidupnya karena karena Imam Abul Hasan Asy'ari mengawali keyakinannya dari Mu'tazilah, kemudian ke Kullabiyah, dan yang terakhir beliau meyakini keyakinan Ahlus Sunnah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu tentang guru-guru dari Imam besar Abul Hasan Asy'ari. Yaitu pertama ada Imam Al-Hafiz Zakaria bin Yahya As-Saji. Beliau merupakan hafiz besar, muhaddis kota Basrah pada masanya. Beliau juga merupakan murid terbaik dari Imam Ahmad bin Hambal dan faqih yang bermadhab Syafi'i. Beliau juga menulis kitab yang berjudul I'lal al-Hadis yang membuktikan kepakarannya atau kemahirannya dalam bidang studi ilmu hadis. Yang kedua ada Imam Abu Khalifah Al-Jumahi yang merupakan muhaddis kota Basrah yang dianggap thiqah atau dipercaya pada masa itu. Beliau juga seorang ahli hadis yang jujur dan banyak meriwayatkan hadis. Usianya hampir mencapai ratusan tahun pada masa itu, yang mana Imam Abu Hasan Asy'ari banyak meriwayatkan hadis dari Abu Khalifah dalam kitab tafsirannya. Kemudian yang ketiga ada Abdurrahman bin Khalaf yang merupakan muhaddis yang juga tinggal di kota Basrah dan hadisnya diterima oleh para ulama. Beliau belajar kepada Ubaidillah bin Abdul Majid Al-Hanafi, kemudian Hajjaj bin Nusair Al-Fasihi, dan lain-lainnya. Yang keempat ada Sahal bin Nuh Al-Bashri yang merupakan seorang muhaddis juga yang tinggal di kota Basrah dan merupakan guru Asy'ari dalam kespesifikan bidang hadis. Kemudian ada Muhammad bin Ya'qub Al-Makburi yang merupakan periwayat atau perawi hadis dalam tafsirannya melalui jalur Zakaria As-Saji. Ya, selanjutnya ada Imam Abu Ishaq Al-Mawarz Asy-Syafi'i yang merupakan ulama besar dan pemimpin mazhab Syafi'i di Baghdad dan di negara Mesir. Beliau merupakan beliau merupakan murid dari Imam besar Abu Al-Abbas bin Suraji di Baghdad pada tahun 249 sampai 306 Hijriah. Selanjutnya ada Abu Ali Al-Jubai yang merupakan pakar teologi dari tokoh Mu'tazilah, pakar teologi dari paham sekte Mu'tazilah yang merupakan salah satu tokoh terkemuka dari sekte Mu'tazilah. Hubungannya sangat dekat dengan Imam Abu Hasan Asy'ari yang merupakan ayah tirinya. Yang terakhir ada Abu Hashim Al-Jubai yang merupakan putra dari Abu Ali Al-Jubai yang sama-sama merupakan pakar teologi dari paham sekte Mu'tazilah. Setelah saya menjelaskan tentang guru-guru dari Imam besar Abu Hasan Asy'ari, sekarang saya akan menjelaskan dan menyebutkan beberapa murid-murid dari Imam besar Abu Al-Hasan Asy'ari. Yang pertama ada Imam bin Ibn Mujahid yang merupakan pakar teologi dan pengikut mazhab Maliki. Yang kedua ada Imam Abu Zaid Al-Mawarzi yang merupakan ulama besar dan menyandang gelar Al-Mufti. Yang ketiga ada Imam Ibnu Khafif Ad-Dabi yang merupakan salah satu ulama sufi dengan sandangan gelar di Al-Imam Al-A'rif. Beliau menganut mazhab Syafi'i dan menguasai beberapa disiplin ilmu pengetahuan dari guru-guru sufi.
Yang keempat ada ada Al-Hafiz Abu Bakar Al-Ismaili yang merupakan ulama dengan sandangan gelar Al-Hafiz. Yang kelima ada Imam Abu Al-Hasan Al-Bahili yang merupakan guru para teolog dan ahli dalam ilmu-ilmu rasional. Yang kelima ada Imam Bundar Asyirazi Al-Sufi yang merupakan pakar dalam bidang teologi dan usulul fiqh. Yang keenam ada Imam Ali bin Mahdi At-Tabari yang merupakan tokoh terkemuka dalam bidang teologi. Yang kedelapan ada Imam Abu Al-Husain bin Sam'un yang merupakan ulama dengan sandangan gelar Imam Al-Mutakallimin. Yang kesembilan ada Imam Abu Sahal As-Suluki yang merupakan pakar fikih dengan madhab Syafi'i. Dan yang terakhir atau yang ke-10 ada Imam Abu Bakar Al-Qofai yang merupakan ulama terkemuka pada masanya dalam bidang fikih yang menganut madhab Syafi'i. Semasa hidupnya, Imam besar Abu Hasan Asy'ari sangat banyak memiliki karya tulis. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa beliau memiliki hampir 90 karya tulis dari beberapa fase pemikirannya. Adapun 3 yang paling terkenal adalah yang pertama Kitab Al-Lumah, yang kedua ada Al-Ibanah an Usuluddiniyah, dan yang ketiga ada Maqalat Al-Islami. Perjalanan hidup dari Imam besar Abu Hasan Asy'ari penuh dengan perjuangan yang berharga. Dari satu keyakinan menuju keyakinan berikutnya, beliau tak enggan untuk meninggalkan kebatilan yang beliau hadapi. Dan manakala tampak sebuah kebenaran, beliau pun tak enggan untuk membelanya dan menganutnya hingga akhir hayatnya. Adapun pengalaman berharga yang sangat amat bisa kita pelajari dari biografi Imam besar Abu Hasan Asy'ari, yaitu harusnya terpatri dalam benak sanubari setiap insan untuk mengamalkan sebuah kebenaran dan meyakininya hingga akhir hayatnya dan meninggalkan kebatilan yang ia lihat selama kehidupannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan datangnya dari saya pribadi dan kelebihan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron ala husnil intibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.